Yeah. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah coronavirus baru. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. COVID-19 menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan, baik itu percikan dari batuk, bersin, atau berbicaranya orang yang terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, serta menggunakan APD yang sesuai dengan protokol kesehatan. Virus ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya, seperti meja, gagang pintu, pegangan tangan, dan sebagainya. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda tersebut jika kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih yang mengalir, serta membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Hadirnya virus ini dan ditambah dengan penyebarannya yang sangat cepat, mengakibatkan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, tak terkecuali di bidang arsitektur. Gaya hidup yang berubah memaksa manusia untuk menjaga jarak, membuat sirkulasi dalam bangunan juga harus lebih baik lagi, sehingga mampu menekan laju penyebaran virus ini. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa konsep desain bangunan-bangunan publik yang memperhatikan aspek dari pengaruh kehadiran COVID-19. Respons restoran terhadap dampak COVID-19. Restoran merupakan salah satu bidang usaha yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kota. Salah satu alasannya adalah karena restoran merupakan ruang publik yang dapat mewadahi masyarakat untuk berkumpul bersama. Baik untuk menyelenggarakan acara tertentu seperti perayaan ulang tahun atau reuni, maupun hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sekedar mengisi perut. Semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, industri atau usaha dari berbagai bidang mengalami kolaps, tak terkecuali dengan food industry. Hal ini diperkuat dengan adanya salah satu kasus di Guangzhou, China, dengan adanya kasus penyebaran COVID-19 di suatu restoran, sehingga membuat publik memiliki trust issue untuk mengunjungi restoran. Berbicara tentang hal ini, dibutuhkan solusi untuk bisa memperbaiki keadaan agar kedua pihak, baik pegawai restoran dan pengunjung, memiliki keamanan ketika melakukan aktivitas di dalam restoran. Pendekatan desain bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi hal ini dan bisa membawa kembali kepercayaan pelanggan. 5 hal yang menjadi strategi utama dalam respons pandemi. 1. Evaluasi protokol baru food safety dan sanitasi restoran, yang meliputi menata layout baru untuk meminimalisasi penyebaran droplet. Karyawan dan pelanggan sebisa mungkin memiliki akses yang berbeda untuk meminimalisasi persebaran virus. Area dapur dan area makan dapat dibatasi dengan pemberian exchange zone untuk meminimalisir kontak antara area dapur dan para pelanggan. Kedua, mengurangi penularan melalui permukaan objek. Kontaminasi permukaan objek seperti gagang pintu, meja, kursi, dan alat makan memiliki peran besar dalam persebaran virus. Selain rutin membersihkan permukaan objek, restoran dapat didesain dengan pintu yang selalu terbuka, sehingga pelanggan tidak harus memegang gagang pintu dan juga membantu sirkulasi udara restoran. Ketiga, mengontrol infeksi melalui penyebaran udara atau bisa dikenal via airborne. Pemanfaatan restoran sebisa mungkin beralih memanfaatkan sirkulasi udara alami jika memungkinkan.
Outdoor area merupakan salah satu pilihan lain untuk meminimalisasi terjadinya penyebaran virus melalui airborne. Keempat, memikirkan ulang desain toilet dan tempat cuci tangan. Area tempat cuci tangan dapat dipindahkan sehingga lebih aksesibel dan mengurangi berkumpulnya banyak orang di suatu tempat. 2. Mengamati fleksibilitas ruang yang ada untuk mengkonfigurasi ulang restoran. Ruang dalam restoran secara sederhana dapat dibuat menjadi 4 zona. Yang pertama, zona loading. Zona loading difungsikan sebagai tempat penerimaan dan penyimpanan barang atau bahan untuk kemudian ditempatkan di zona dapur dan atau publik. Yang kedua, zona dapur. Zona dapur sebagai area pengolahan bahan makanan. Yang ketiga, zona exchange. Zona exchange sebagai pembatas antara dapur dengan pelanggan. Zona exchange juga sebagai zona pertukaran makanan dari dapur menuju pengunjung atau jasa delivery. Yang keempat, zona publik. Zona publik sebagai area pengunjung atau pelanggan restoran. Staf atau pegawai restoran yang bekerja di area publik, seperti pelayan, sebaiknya tidak dapat langsung memasuki area dapur inti. Tetapi perlu diadakan ruang transisi guna membersihkan diri, yaitu mengganti alat pelindung diri, guna meminimalisir kemungkinan virus dari luar masuk ke dalam dapur. Antara zona dapur, exchange, dan zona publik perlu diberi pembatas yang jelas, namun masih dapat mudah terhubung. 3. Menambah ruang outdoor atau street side dan mengklaim ulang peran restoran di mata publik. Restoran jenis apapun tidak luput dalam penyediaan servis publik, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Pemerintah kota perlu segera menetapkan aturan zoning yang baru untuk menjaga ruang publik, dengan memberikan izin kepada restoran untuk memperluas areanya keluar, seperti tempat parkir dan atau area sisi jalan dengan tidak mengganggu pejalan kaki dan pengguna sepeda. Selain melebarkan area ke samping, restoran juga dapat memanfaatkan area rooftop sebagai tempat makan outdoor. 4. Desain yang menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Meski nantinya restoran telah dibuka, pelanggan dapat masih mengalami kecemasan atau trust issue terhadap restoran yang dikunjunginya. Area dapur dapat didesain supaya dapat terlihat oleh pelanggan sehingga pengadaan protokol kesehatan dapat terlihat. Selanjutnya ada kantor. Pandemi COVID-19 memaksa seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, termasuk karyawan kantoran yang banyak deadline. Terpaksanya, semua pekerjaan dibawa ke rumah, hingga pemerintah pun menggalakkan slogan yaitu work from home, yang berarti bekerja dari rumah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Sistem remote work yang dilaksanakan saat ini menjadi suatu kebiasaan baru bagi para pekerja kantoran. Udah nggak perlu lagi deh yang namanya ngantor, apalagi macet-macetan di jalan, karena semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Menanggapi hal tersebut, fungsi dari kantor akan bergeser, kembali menuju ke nilai utamanya, yaitu ruang untuk berkolaborasi. Uzbeket mengatakan bahwa untuk mengembalikan fungsi dari kantor, tidak cukup hanya dengan mengurangi shift kerja dan meningkatkan aspek kebersihan. Diperlukan pula usaha untuk meningkatkan suasana kolaborasi dan kreatif dalam lingkungan kantor. Dengan maraknya working from home, ruang kerja akan bergeser dari kantor menuju rumah. Rumah akan memiliki fungsi tambahan, yaitu sebagai ruang kerja, sedangkan kantor akan menjadi tempat yang menyediakan ruang bagi karyawannya untuk bertemu secara fisik dan berkolaborasi. Uzbeket membentuk 4 workplace design untuk menanggapi hal tersebut. Yang pertama ada Culture Club. Bekerja secara remote dari rumah tidak mengurangi kebutuhan kolaborasi untuk membentuk hasil yang baik. Perkembangan teknologi memungkinkan bagi orang-orang bertemu secara virtual. Namun, untuk saat ini, kolaborasi yang diciptakan secara virtual tidaklah maksimal. Dalam model ini, kantor disederhanakan menjadi ruang untuk berkolaborasi yang dapat disesuaikan secara fleksibel, dengan mengurangi meja kerja dan memaksimalkan interaksi antar karyawan. Selanjutnya ada in and out. Agile working merupakan sebuah konsep pekerjaan yang mana karyawan memilih sendiri kapan, di mana, dan bagaimana mereka akan bekerja. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan performa tiap individu. Agile workplace mencakup waktu kerja yang fleksibel, ruang berkumpul, dan remote working.
Ruang kerja pada desain ini diwujudkan dengan cara mengurangi populasi orang pada jam kerja melalui kombinasi work from home dan co-located agile staff sehingga menyediakan kebebasan ruang yang lebih untuk setiap orang. Selanjutnya ada community nodes. Model ini membagi kantor pusat menjadi kantor-kantor titik yang tersebar pada berbagai wilayah lokal. Kantor-kantor titik berfokus pada jumlah yang lebih sedikit dan berbasis komunitas. Kantor titik akan lebih dekat dengan rumah para karyawan dan membentuk live and work locally. Dengan demikian, kantor pusat akan menjadi lebih kecil dan berperan sebagai culture club, di mana orang-orang dari kantor titik berkumpul hanya untuk berkolaborasi dan berdiskusi. Nah, yang terakhir ada collectives. Model ini berupa open plan layout workplace yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok ini dipisahkan secara tidak langsung dengan batas yang fleksibel. Model ini memecah massive workplace menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini membentuk sebuah subtim yang merupakan percabangan dari tim besar dalam suatu ruangan perkantoran, sehingga pertemuan atau kelompok dapat dibatasi, namun fasilitas tetap dapat digunakan bersama. Itulah beberapa contoh respons desain arsitektur terhadap kondisi pandemi COVID-19. Kesehatan tentu dapat tercapai, dimulai dari diri kita sendiri. Rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan mulailah kebiasaan hidup sehat. Arsitektur sebagai pendukung akan terus berkembang merespons berbagai hal, mencari solusi, dan menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih baik.